Perkenalkan, saya Yohana Helena Virola Ire Dan saya Angela Rindo dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait sistem koordinasi dan sistem reproduksi. Wanna know more? Let's go! Topik pertama kita kali ini adalah narkoba dan psikotropika. Narkoba dan psikotropika adalah zat berbahaya seperti yang kita ketahui yang memberikan dampak yang buruk untuk para penggunanya. Tetapi sebenarnya obat-obatan ini justru adalah obat-obatan yang biasa dipakai dalam dunia medis. Lalu kenapa ini berbahaya? Obat-obatan ini akan berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi dalam takaran yang tinggi. Selain efek ketergantungan yang merusak kekebalan tubuh, obat-obatan ini juga dapat merusak sistem koordinasi. Narkoba menyerang otak bagian depan, menyebabkan kita sulit untuk mengontrol emosi kita jadi mengalami perubahan perilaku yang besar, depresi, bahkan stabilitas mental kita jadi terganggu. Selain itu, narkoba juga menyerang sistem kekebalan tubuh kita, menyebabkan kita mudah terserang penyakit, virus, bakteri, bahkan sampai komplikasi. Untuk yang terburuk, bisa sampai kematian. Betul itu, Nana. Narkoba itu tidak baik. Lalu bagaimana cara kita anak muda menjauhkan diri kita dari narkoba? Well, teman-teman, kita bisa mulai dari melakukan kegiatan yang produktif dan juga inovatif. Contohnya nih, bisa menanam, bercerita bersama teman, membangun komunikasi bersama keluarga dan teman juga sangat penting. Ini mencegah kita dari depresi dan juga stres. Dan yang terpenting nih teman-teman, kita harus belajar untuk cinta diri sendiri dan menghargai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Well, we just finished our discussion on coordination system. Now let's move on to the reproductive system. Kali ini di sistem reproduksi kita akan membahas bersama tentang hamil anggur. Tunggu. Sabar. Ini kan hamil anggur tuh apa? What is hamil anggur? Kau yang biasa, hamil tuh hamil biasa gitu. Oh my god, dia tidak tahu apa itu hamil anggur, kawan-kawan. Apa itu hamil anggur? Nah, hamil anggur adalah salah satu kondisi kehamilan abnormal, berarti tidak normal. Jika pada kasus kehamilan, umumnya sel telur dan sel sperma bersatu, membentuk janin. Tapi dalam kasus ini, sel sperma dan sel telur menyatu, tapi tidak membentuk janin. Dia malah membentuk kista-kista kecil. Tahu kenapa kista kecil? Karena terjadi gangguan kromosom dalam sistem genetika antara ayah dan ibu. Iren, saya sudah ingat. Jadi hamil anggur itu Iren ada 2 jenis. Kok tidak? Yang benar saya hamil anggur 2 jenis nih. Benar. Jenis yang saja? pertama itu hamil anggur utuh, di mana di rahim sang ibu itu dipenuhi dengan kista-kista kecil. Yang kedua namanya hamil anggur parsial. Kalau hamil anggur parsial itu teman-teman dan juga Iren, berarti di dalam perutnya ibu itu, di dalam rahimnya, setengahnya itu janin. Jadi, tapi setengahnya lagi itu kista-kista kecil. Tapi sama saja teman-teman dan juga Iren, janin itu tidak berkembang dengan baik, begitu. Nah, untuk faktornya itu, Iren saya lupa faktornya. Itu yang kau kosong. Aduh, lupa. Dengar sini untuk kamu yang mau tahu faktor-faktor kehamilan anggur. Nah, hamil anggur disebabkan oleh beberapa faktor. Tapi satu faktor yang paling menunjang terjadinya hamil anggur itu faktor usia. Kenapa? Banyak kasus terjadi di mana hamil anggur terjadi pada wanita yang hamil pada usia 18 sampai 19 tahun. Ada juga yang hamil di atas usia 35 tahun, sekitar 36 sampai 40 tahun. Bukan usia ideal berarti ya? Yes, betul sekali, bukan usia ideal untuk kehamilan. For your information guys, usia ideal untuk kehamilan adalah 20 sampai 35 tahun untuk wanita. Stop Iren. Hai, apa lagi nih? Saya sudah ingat lagi. Siapa lagi kau ingat nih? Tidak, bukan siapa, tapi hamil anggur ini guys. Saya ingat bahwa hamil anggur itu Iren dan teman-teman terdeteksi di minggu ke-7 dan minggu ke-8 dari ibu hamil. Kalau dokter sudah temukan kista ada di rahimnya ibu hamil, dokter bakal periksakan ke lab untuk pastikan kondisinya dulu, kondisi rahim ibu itu. Kemudian di saat seperti ini biasanya hormon yang ada di rahim itu akan meningkat dengan drastis. Kalau kita mau tahu ibu itu hamil anggur atau tidak, kita bisa lihat biasanya ciri-cirinya itu
ibu hamil yang mengalami hamil anggur itu perutnya lebih besar daripada yang biasanya. Jadi mirip-mirip seperti ibu hamil pada umumnya kita lihat. Begitu. Oh begitu. Saran dari saya dulu untuk kakak-kakak Nona di sana yang sudah punya program untuk berkeluarga, jangan tunda-tunda. Tapi jangan terlalu cepat. Tuh. Antara tunda-tunda dan terlalu cepat itu juga bisa jadi faktor hamil anggur kakak-kakak. Jadi untuk kakak-kakak nih misalnya yang sudah hamil, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih parah dari hamil anggur. Benar nih Iren, ini justru aku pesan. Tadi kau kan suka kasih pesan, toh sekarang saya kasih pesan. Untuk kakak Nona dong yang sudah pernah kena hamil anggur, tahan dulu, pending dulu minimal 1 tahun, baru bisa punya program untuk ada adik lagi. Begitu Iren. Karena waktu itu tuh hormon dari kita punya rahim itu sudah menurun, sudah mulai normal, sudah stabil. Sudah stabil ya kakak-kakak No, kakak-kakak Nyonya semua. Jadi menjaga kesehatan diri itu sangat penting untuk kita sendiri dan untuk orang yang sayang dan peduli dengan kita. Betul Iren, dengan kita jaga kesehatan kita, anak-anak muda ini, secara tidak langsung kita memberitahu kepada Indonesia bahwa mereka berada di tangan penerus yang tepat. Sekian dari video kali ini. Mungkin kita ada video lain lagi ya nanti. Nanti Nanti. Oke, Dankeschön. Arigatou gozaimasu. See you around. Bye bye. 1, 2, 3. Halo. Oke, I'm sorry. Produktif dalam Oh my god. perilaku, depresi. Why? Oh my god. Lalu, cara apa yang dalam laptop? Naikat guys. Ay kampung weh. Kreatif nih. Okay, let's go. Kok geser terus?